Pernah nggak kalian merasa uang saku selalu habis sebelum akhir bulan? Apalagi kita sebagai pelajar yang belum punya penghasilan tapi ingin memiliki tabungan untuk membeli sesuatu. Jangan khawatir, di video kali ini kita bakal bahas beberapa tips menabung yang mudah dan efektif khusus untuk pelajar. Kalau kamu penasaran gimana caranya bisa nabung meskipun uang saku terbatas dan hanya mengandalkan uang saku dari orang tua, tonton video ini sampai habis dan temukan tips bermanfaat yang bisa langsung kamu praktekkan. Menabung untuk pelajar adalah kebiasaan yang sangat penting untuk membangun kemandirian finansial sejak dini. Sebagai pelajar, kamu mungkin merasa uang saku terbatas, tetapi dengan pengelolaan yang baik, kamu tetap bisa menabung meskipun jumlahnya kecil. Menabung bukan hanya soal menyisihkan uang, tetapi juga tentang disiplin dan merencanakan keuangan untuk tujuan jangka panjang. Nah, berikut beberapa tips yang bisa kamu praktekkan agar kamu bisa menabung. Tips yang pertama adalah tentukan tujuan menabung. Tetapkan apa yang ingin kamu capai, misalnya membeli gadget, liburan, atau kebutuhan sekolah. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih semangat untuk menabung. Tujuan ini bisa berupa kebutuhan jangka pendek seperti membeli buku atau pakaian, atau jangka panjang seperti liburan atau membeli sesuatu yang harganya tinggi. Dengan menetapkan tujuan, kamu bisa lebih termotivasi dan disiplin dalam menabung. Misalnya, kamu memiliki tujuan jangka pendek, kamu ingin membeli earphone seharga Rp200.000. Kalau uang sakumu Rp10.000 per hari, kamu bisa menyisihkan Rp5.000 dalam waktu 40 hari. Kamu sudah bisa membeli earphone tersebut. Atau kamu memiliki tujuan jangka panjang seperti ingin membeli laptop untuk keperluan sekolah yang harganya Rp5 juta. Jika kamu menyisihkan Rp200.000 per bulan dari uang saku, dalam 25 bulan atau sekitar 2 tahun, kamu bisa mencapai tujuan tersebut. Menentukan tujuan membantu kamu fokus dan lebih sadar dalam mengelola keuanganmu. Selain itu, kamu akan merasa lebih puas saat berhasil mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Tips yang kedua adalah sisihkan uang saku. Setelah menerima uang saku, langsung sisihkan sebagian untuk ditabung. Misalnya 10-20% dari uang saku yang kamu miliki. Setiap kali menerima uang saku, biasakan untuk langsung menyisihkan sebagian untuk ditabung sebelum kamu membelanjakannya. Cara ini membantu kamu lebih disiplin dan memastikan tabunganmu bertambah secara rutin. Jumlah yang disisihkan bisa disesuaikan, misalnya 10-20% dari uang saku yang diterima. Misalnya, jika kamu mendapatkan uang saku Rp20.000 per hari, sisihkan Rp5.000 untuk ditabung. Dalam jangka waktu 1 bulan, kamu sudah punya Rp150.000 di tabungan. Kalau uang saku diberikan per minggu misalnya Rp100.000, langsung sisihkan Rp20.000 di awal minggu dan gunakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Cara ini membuat menabung menjadi prioritas, bukan sekadar sisa dari pengeluaran. Dengan begitu, kamu tetap bisa menabung meskipun pengeluaranmu banyak. Tips yang ketiga, gunakan celengan atau rekening khusus. Simpan uang di tempat yang sulit dijangkau, seperti celengan atau rekening bank khusus pelajar, supaya tidak tergoda untuk mengambilnya. Menyimpan uang di tempat khusus, seperti celengan atau rekening bank, membantu menjaga tabungan tetap aman dan tidak mudah tergoda untuk dipakai. Pilih tempat yang sulit dijangkau atau hanya digunakan untuk menyimpan uang, sehingga uang yang sudah ditabung tidak tercampur dengan uang untuk pengeluaran sehari-hari. Misalnya, kamu bisa menggunakan celengan yang tidak mudah dibuka, seperti celengan besi atau plastik yang harus dipecahkan. Dengan begitu, kamu tidak akan tergoda untuk mengambil uangnya sebelum mencapai tujuan. Atau menggunakan rekening bank, jika memungkinkan buka rekening tabungan khusus pelajar yang tidak memiliki biaya administrasi tinggi. Simpan uang langsung ke rekening ini, sehingga lebih aman dan terorganisir. Dengan begitu, uang tabungan tidak akan bercampur dengan uang yang kamu gunakan sehari-hari. Dan jika tersimpan di celengan atau rekening, kamu perlu usaha ekstra untuk mengambilnya, sehingga mengurangi godaan. Dengan metode ini, tabunganmu akan tumbuh tanpa kamu sadar, karena uang yang disisihkan tetap aman dan tidak mudah terganggu. Tips yang keempat, kurangi pengeluaran tidak penting. Hindari jajan atau belanja barang yang tidak perlu. Misalnya, membawa bekal dari rumah bisa menghemat uang jajan. Salah satu cara efektif untuk menabung adalah dengan mengurangi pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Dengan mengeliminasi hal-hal yang sifatnya sekadar keinginan bukan kebutuhan, kamu bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung. Misalnya, kalau kamu sering jajan berlebihan, biasanya kamu membeli minuman di coffee shop seharga Rp25.000 setiap minggu, coba kurangi menjadi sebulan sekali. Dalam sebulan, kamu bisa menghemat Rp75.000. Atau kamu sering pergi menikmati hiburan mahal seperti sering pergi ke bioskop, kamu bisa menonton film di rumah menggunakan layanan streaming yang lebih hemat. Selain itu juga, kamu bisa hindari kebiasaan membeli barang-barang yang hanya mengikuti tren tetapi tidak benar-benar kamu butuhkan, seperti aksesoris atau pakaian yang jarang dipakai. Dengan mengurangi pengeluaran tidak penting, kamu tidak hanya menghemat uang, tetapi juga belajar hidup lebih sederhana dan bijaksana dalam menggunakan uang. Tabunganmu pun akan bertambah lebih cepat. Tips yang kelima, tulis catatan keuangan. Tips pada bagian ini mungkin seringkali terdengar sepele dan diabaikan. Padahal dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, agar tahu kemana uangmu pergi, bisa mengelola keuangan menjadi lebih baik. Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian adalah langkah penting untuk memahami kemana uangmu digunakan. Dengan memiliki catatan keuangan, kamu bisa mengontrol pengeluaran, menghindari pemborosan, dan mengetahui seberapa banyak yang bisa ditabung setiap hari atau bulan. Tips yang keenam, buatlah tantangan menabung. Buat tantangan seru seperti menyisihkan uang dengan nominal yang menantang. Tantangan menabung adalah cara kreatif untuk membuat aktivitas menabung lebih menyenangkan dan teratur. Dengan mengikuti tantangan, kamu memiliki target spesifik dan motivasi ekstra untuk menabung secara konsisten. Contoh tantangan menabung seperti tantangan menyisihkan uang Rp10.000 seminggu dari uang saku. Dalam setahun, kamu akan memiliki Rp520.000. Atau kamu bisa membuat tantangan tanpa jajan. Tantang dirimu untuk tidak jajan selama 1 minggu atau sebulan, lalu masukkan semua uang yang biasanya digunakan untuk jajan ke tabungan. Menabung tidak terasa membosankan karena kamu memiliki tantangan yang harus diselesaikan. Tips yang ketujuh adalah berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Jika memungkinkan, cari penghasilan tambahan seperti menjual kerajinan tangan atau usaha kecil-kecilan. Sebagai pelajar, kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan untuk menambah tabungan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bergantung pada uang saku dari orang tua, tetapi juga belajar mandiri dan menghargai hasil kerja kerasmu sendiri. Misalnya, jualan kecil-kecilan seperti jual snack, minuman, atau aksesori di sekolah. Atau kalau kamu seorang yang kreatif, kamu bisa membuat kerajinan tangan seperti gelang, kalung, atau dekorasi, lalu menjualnya. Keuntungan dari mencari penghasilan tambahan adalah jamu bisa menabung lebih banyak dan lebih cepat mencapai tujuan finansial. Pastikan aktivitas ini tidak mengganggu waktu belajar dan istirahatmu, dan pilih cara yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu agar tetap menyenangkan. Tips yang kedelapan, jangan mudah tergoda teman. Jika teman sering ajak nongkrong atau belanja, tetap prioritaskan tujuan menabungmu. Sebagai pelajar, kamu mungkin sering menghadapi situasi di mana teman mengajak untuk nongkrong, jajan, atau membeli barang yang sedang tren. Jika terlalu sering menuruti ajakan tersebut, uang saku bisa cepat habis, dan rencana menabung jadi terganggu. Oleh karena itu, penting untuk tetap fokus pada tujuan menabung, dan tidak mudah tergoda oleh pengaruh lingkungan. Misalnya, temanmu mengajak nongkrong di kafe setiap minggu, tapi biayanya cukup mahal dengan mengeluarkan Rp50.000 satu kali nongkrong. Jika kamu ikut terus, dalam sebulan bisa habis Rp200.000. Daripada ikut setiap minggu, kamu bisa membatasi diri hanya ikut sebulan sekali. Uang sisanya bisa ditabung. Selain itu, jika temanmu membeli barang yang sedang tren, seperti sepatu atau tas mahal, jangan langsung ikut-ikutan. Pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan, atau hanya sekadar keinginan. Dengan konsistensi dan fokus pada tujuan, kamu bisa mengelola keuanganmu dengan lebih baik, meski sering terpengaruh lingkungan. Tips yang ke-9, ingat manfaat jangka panjang. Bayangkan bagaimana hasil tabunganmu bisa membantu mencapai impian atau kebutuhan di masa depan. Salah satu motivasi terkuat untuk menabung adalah mengingat manfaat jangka panjang yang bisa kamu peroleh. Uang yang kamu simpan hari ini dapat membantu kamu mencapai tujuan besar di masa depan, seperti membeli barang impian, membayar pendidikan, atau bahkan modal usaha. Misalnya menabung untuk pendidikan, dengan menabung, kamu bisa membantu biaya tambahan sekolah, seperti membeli buku, alat tulis,
atau membayar kursus. Atau untuk masa depan, kamu bisa memiliki cadangan dana yang bisa digunakan jika ada kebutuhan mendadak atau untuk hal-hal besar seperti traveling. Dengan memikirkan manfaat besar yang akan datang, kamu akan lebih disiplin dalam menabung dan tidak mudah tergoda untuk menggunakan uangmu secara sembarangan. Jadi, menabung adalah kebiasaan penting yang harus dimulai sejak dini, terutama bagi pelajar. Dengan menentukan tujuan menabung, menyisihkan uang saku, menggunakan celengan atau rekening khusus, mengurangi pengeluaran tidak penting, mencatat keuangan, mengikuti tantangan menabung, mencari penghasilan tambahan, menahan godaan dari teman, dan mengingat manfaat jangka panjang, kamu bisa membangun kebiasaan finansial yang baik. Kuncinya adalah konsistensi, disiplin, dan kesadaran untuk mengelola uang dengan bijak. Sedikit demi sedikit, kebiasaan menabung ini akan membawa kamu lebih dekat ke impian dan tujuan finansial yang lebih besar. Nah, itu dia beberapa tips menabung untuk kalian yang masih pelajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini agar berkembang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di informasi singkat selanjutnya.